Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan materi tentang equilibrium atau keseimbangan, di mana pada bagian pertamanya ada pasokan. Dalam semua kasus ini, kurva penawaran hanya mengukur berapa banyak konsumen bersedia menyediakan barang pada setiap harga pasar yang memungkinkan. Memang inilah definisi kurva penawaran untuk setiap P. Namun untuk banyak tujuan memang demikian, tidak terlalu perlu mengetahui di mana kurva penawaran atau kurva permintaan berasal dari dalam hal perilaku pengoptimalan yang menghasilkan kurva. Untuk banyak masalah, fakta bahwa ada hubungan fungsional antara harga dan kuantitas yang diinginkan konsumen atau ditawarkan harga tersebut cukup menyoroti wawasan penting. Yang kedua ada equilibrium pasar. Misalkan kita memiliki sejumlah konsumen suatu barang, mengingat mereka kurva permintaan individu kita dapat menambahkannya untuk mendapatkan permintaan pasar melengkung. Begitu pula jika kita memiliki sejumlah pemasok independen ini, kita bisa menambahkan kurva penawaran masing-masing untuk mendapatkan pasar kurva penawaran. Permintaan individu dan pemasok diasumsikan mengambil harga sebagai diberikan di luar kendali mereka, dan dengan mudah menentukan respon terbaik mereka mengingat harga pasar tersebut. Pasar tempat setiap agen ekonomi mengambil harga pasar di luar kendalinya disebut kompetitif pasar. Pembenaran yang biasa untuk asumsi pasar kompetitif adalah setiap konsumen atau produsen adalah sebagian kecil dari pasar secara keseluruhan dan sehingga memiliki efek yang dapat diabaikan pada harga pasar. Misalnya masing-masing pemasok gandum membuat harga pasar menjadi lebih atau kurang independen. Dari tindakannya, ketika dia menentukan berapa banyak gandum yang ingin dia produksi dan suplai pasar, meskipun harga pasar mungkin tidak tergantung pada tindakan salah satu agen dalam pasar yang kompetitif, tindakan semua agen bersama-sama itulah menentukan harga pasar. Harga keseimbangan yang baik adalah bahwa harga di mana penawaran barang sama dengan permintaan. Yang ketiga ada dua kasus khusus. Dua kasus khusus equilibrium pasar yang perlu disebutkan karena mereka cukup sering muncul. Yang pertama adalah kasus pasokan tetap. Di sini jumlah yang ditawarkan adalah beberapa nomor tertentu dan tidak tergantung pada harga. Artinya, kurva penawaran vertikal. Dalam hal ini, kuantitas keseimbangan ditentukan sepenuhnya oleh kondisi pasokan dan keseimbangan harga ditentukan sepenuhnya oleh kondisi permintaan. Kasus sebaliknya adalah kasus di mana kurva penawaran benar-benar horizontal. Artinya, jika suatu industri memiliki kurva penawaran horizontal sempurna, bahwa industri akan memasok sejumlah barang dengan harga konstan. Di situasi ini, keseimbangan harga ditentukan oleh kondisi pasokan, sedangkan kuantitas equilibrium ditentukan oleh kurva permintaan. Dalam dua kasus khusus ini, penentuan harga dan kuantitas dapat dipisahkan, tapi secara kasus harga equilibrium dan kuantitas equilibrium secara bersama-sama ditentukan oleh. Yang keempat ada kurva permintaan dan penawaran terbalik. Kita juga bisa melihat sebagai fungsi permintaan terbalik yang mengukur harga yang bersedia dibayar seseorang untuk memperoleh sejumlah barang tertentu. Hal yang sama berlaku untuk kurva penawaran. Mereka dapat dipandang sebagai mengukur kuantitas yang ditawarkan sebagai fungsi dari harga. Tapi kita juga bisa melihatnya sebagai pengukur harga yang harus berlaku untuk menghasilkan jumlah pasokan tertentu. Ini konstruksi yang sama dapat digunakan dengan pasar permintaan dan pasar kurva penawaran. Dan interpretasinya hanyalah yang dapat diberikan. Di dalam kerangka harga equilibrium ditentukan dengan menemukan kuantitas itu pada yang mana jumlah yang bersedia dibayar oleh para peminta untuk mengkonsumsi kuantitas itu adalah sama dengan harga yang harus diterima pemasok untuk memasok kuantitas itu. Jadi kita bisa menjabarkan di mana PS kali Q menjadi fungsi supply terbalik
dan PD kali Q menjadi fungsi permintaan terbalik. Equilibrium ditentukan oleh kondisi di mana PSQ sama dengan PDQ. Yang kelima ada pajak. Saat ini di pasar ada dua harga yang menarik. Harga peminat membayar dan harga yang didapat pemasok. Kedua harga ini, harga permintaan dan harga penawaran, berbeda menurut jumlah pajak. Ada beberapa jenis pajak yang mungkin dikenakan seseorang. Dua contoh yang akan kita pertimbangkan di sini adalah pajak kuantitas dan pajak nilai. Bisa juga disebut dengan pajak ad valorem. Pajak kuantitas adalah pajak yang dikenakan per unit kuantitas yang dibeli atau dijual. Pajak garis adalah contoh yang bagus untuk ini. Pajak bensin kira-kira 12 yen 1 galon. Jika pemohon membayar PD sama dengan $1, 50 per galon bensin, itu pemasok mendapatkan PS sama dengan $1. 50 kurang 12 sama dengan $1, 38 per galon. Secara umum, jika T adalah jumlah pajak kuantitas per unit yang terjual, lalu PD sama dengan PS tambah T. Pajak nilai adalah pajak yang dinyatakan dalam satuan persentase. Pajak penjualan negara bagian adalah contoh paling umum dari pajak nilai. Jika negara bagian memiliki 5% pajak penjualan, maka ketika Anda membayar $1,5 untuk sesuatu termasuk pajak, pemasok mendapat $100. Secara umum, jika tarif pajak diberikan oleh T, maka PD sama dengan 1 tambah T kali PS. Orang yang sering mendengar tentang bagaimana pajak atas produsen tidak merugikan keuntungan. Sejak itu perusahaan dapat dengan mudah memberikan pajak kepada konsumen. Seperti yang telah kita lihat, pajak seharusnya tidak dianggap sebagai pajak atas perusahaan atau konsumen. Pajak atas transaksi antara perusahaan dan konsumen. Secara umum, pajak akan menaikkan harga yang dibayarkan oleh konsumen dan menurunkan harga yang diterima oleh perusahaan. Oleh karena itu, berapa banyak pajak yang harus diteruskan akan bergantung pada karakteristik permintaan dan penawaran. Ini paling mudah dilihat dalam kasus ekstrim. Ketika kita memiliki yang sempurna, kurva penawaran horizontal atau kurva penawaran vertikal sempurna, ini juga dikenal sebagai kasus pasokan elastis sempurna dan tidak elastis sempurna. Telah menemukan dua kasus khusus di awal. Jika suatu industri memiliki kurva penawaran horizontal, artinya industri akan menyediakan sejumlah barang yang diinginkan dengan harga tertentu, dan 0 unit dari barang dengan harga lebih rendah. Dalam hal ini, harga ditentukan seluruhnya oleh kurva penawaran dan kuantitas yang dijual ditentukan oleh permintaan. Jika suatu industri memiliki kurva penawaran